warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian apa sih stakeholder teori itu. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih stakeholder itu. Jadi, stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dalam masyarakat, kelompok maupun komunitas itu dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Menurut Adams, stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perusahaan. Adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, maka bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi dari stakeholder tersebut. Selain itu, keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder tidak hanya terdiri dari para investor maupun kreditur atau kita kenal sebagai shareholder, tetapi juga para pemasok, pelanggan, pemerintah masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, setelah semua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder ini adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan stakeholder teori ini, Freeman dan Reed memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama ada model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan yang kedua ada model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan suatu usaha dalam perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam model ini, stakeholder teori berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Perkembangan teori stakeholder ini diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha itu. Lesmana dan Tarigan menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu ada Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan ini terlihat dari segi penekanan dalam pelaksanaan aktivitas suatu perusahaan. Yang Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Maka hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek saja dan hanya sebatas hubungan transaksional tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan yang memunculkan banyak konflik ini bagi perusahaan dikarenakan secara tidak langsung perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan tersebut. Sedangkan untuk pendekatan New Corporate Relation ini menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation ini mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder
Sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan suatu perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa teori stakeholder ini merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan para stakeholder, baik secara internal maupun secara eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Dan salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi bagi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi dan keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas dari perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat para stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian laba yang diharapkan akan meningkatkan juga kesejahteraan baik bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar yang ada. Selain itu, stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management atau manajemen pengetahuan. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu. Penerapan knowledge management ini atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan serta menghadapi tuntutan yang semakin tinggi. Karena pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh suatu perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan juga para stakeholder. Pihak stakeholder internal harus berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen pengetahuan akan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi juga para stakeholder eksternal sehingga para stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat tercapainya tujuan suatu perusahaan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis serta memberikan kesadaran etika tentang tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, keamanan perusahaan dapat diperoleh yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik suatu perusahaan. Kemudian, manajer akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video ini, dan bila teman-teman punya saran terhadap video ini boleh langsung tinggalkan di kolom komentar. Tetap sehat dan selalu semangat menghadapi keadaan seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.